Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan membahas materi analisis laporan keuangan, khususnya untuk analisis sekuritas di pasar modal. Sebelum saudara mengikuti video ini, silakan saudara download dulu untuk materi yang sudah saya upload di virtual class. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, pada video ini saya akan membahas terkait dengan analisis sekuritas pasar modal. Nah, pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan terkait dengan kegunaan dari informasi keuangan, ya. Informasi keuangan itu digunakan oleh baik itu pengguna internal ataupun juga pengguna eksternal. Pengguna internal itu ya manajemen yang ada di perusahaan. Tetapi untuk pengguna eksternal ya, informasi keuangan yang utama itu digunakan untuk ya bagi investor ya, digunakan oleh investor gitu ya, dan juga kreditur. Nah, investor ini adalah orang yang memegang saham atau adalah orang yang akan menanamkan sejumlah dana di perusahaan, ya. Kemudian kalau kreditur itu adalah orang yang memberi pinjaman atau pemegang obligasi. Berarti investor ataupun kreditur ini adalah orang yang memiliki saham ataupun juga obligasi. Nah, saham dan obligasi ini merupakan sekuritas atau efek atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, ya. Sehingga pasar modal ini merupakan media bagi para investor ataupun kreditor untuk melaksanakan keputusannya untuk investasi ataupun untuk kredit atau memberikan kredit, gitu ya. Nah, di dalam pasar modal ini maka akan bertemu nih investor dan juga nanti perusahaan ya yang membutuhkan dana ataupun kreditur dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi tidak hanya dalam bentuk saham tapi juga dalam bentuk obligasi. Nah, pasar modal sendiri ini merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau sekuritas, kemudian perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan atau surat berharga yang diterbitkan, lalu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, untuk pasar modal ini menyediakan berbagai alternatif bagi para investor, ya. Sebelumnya investor ya yang belum pernah bermain di pasar modal mungkin memahami investasi itu dalam bentuk menabung di bank, kemudian dalam bentuk membuat deposito atau mungkin membeli properti gitu, membeli emas. Nah, dengan adanya pasar modal ini memberikan alternatif lain dalam berinvestasi, yaitu dengan membeli saham dan juga obligasi atau yang lainnya. Ya. Nah, pasar modal ini dia bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen seperti obligasi, saham, dan lainnya. Jadi ini merupakan suatu wadah. Ya. Maka pasar modal ini adalah media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli sekuritas yang bertujuan untuk perdagangan untuk memperoleh keuntungan, ya, keuntungan bagi pembeli dan juga bagi penjual. Nah, pasar modal juga itu merupakan wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana, yaitu perusahaan, ya, dengan pihak-pihak yang memiliki dana atau investor. Nah, pasar modal juga itu merupakan tempat berlangsungnya transaksi jual beli sekuritas, ya, atau efek atau surat berharga jangka panjang. Nah, organisasi yang dapat menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau sistem untuk perdagangan efek di pasar modal itu disebut bursa efek. Kalau di Indonesia itu namanya Bursa Efek Indonesia, ya, atau Stock Exchange. Nah, untuk fungsinya pasar modal ini dari sudut ekonomi, sudut pandang ekonomi adalah sebagai salah satu sistem mobilisasi dana jangka panjang yang efisien bagi pemerintah. Nah,
Pasar modal ini memang dibangun dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian suatu negara, ya. Nah, suatu negara ini ya akan dapat atau misalnya negara itu memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk dapat mengatur bidang perekonomian, tetapi tidak harus mendirikan perusahaannya sendiri, tetapi dengan menggunakan pasar modal. Maka di negara-negara yang sudah maju, pasar modal ini merupakan sarana utama ya untuk melaksanakan uh, kegiatan perekonomiannya, sarana utama. Kemudian yang kedua itu adalah sudut pandang keuangan. Nah, sudut pandang keuangan ini adalah salah satu media yang efisien untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana ya dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, di sini pihak yang memerlukan dana, pihak yang mengalokasikan dana itu adalah investor. Nah, investor ini bisa dari masyarakat. Nah, masyarakat ini memiliki sarana baru nih ya untuk menginvestasikan dana kelebihan dananya yang semula itu biasa dalam bentuk misalnya tadi deposito, tabungan atau membeli emas, tetapi ini ada alternatif lain untuk menginvestasikan dalam bentuk saham dan juga obligasi. Sehingga pasar modal ini merupakan sarana yang baik untuk melakukan kegiatan investasi, tetapi misalnya masyarakat ini tidak memiliki jumlah dana lebih yang cukup besar. Itu bisa dilakukan di pasar modal. Ya, jadi tidak ada ketentuan pasti berapa rupiah yang harus dikeluarkan, hanya berapa jumlah yang dikeluarkan gitu ya, yang dibeli gitu, minimal satu lot. Nah, tapi ada juga nanti pasar negosiasi tergantung jumlah yang dibeli. Nah, selanjutnya dari sisi perusahaan. Nah, perusahaan ini ya pasar modal itu merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencari tambahan modal. Nah, perusahaan yang berkepentingan ini ya untuk mendapatkan modal tetapi biaya yang lebih murah ya. Dalam hal ini bisa diperoleh dari pasar modal. Nah, biaya yang lebih murah ini maksudnya bagaimana? Jadi opsinya kalau perusahaan ingin menambah modal itu bisa dengan yang pertama itu dengan meningkatkan modal sendiri atau dengan melakukan pinjaman. Nah, kalau misalnya bisa memilih itu lebih baik yang menerbitkan modal sendiri atau meningkatkan modal sendiri dibandingkan pinjaman. Karena konsekuensi keuangan ya jangka panjangnya akan lebih berdampak ke yang pinjaman. Karena selain harus membayar bunga setiap uh, periodenya atau setiap jatuh temponya, ini juga harus melunasi pokoknya. Berbeda dengan kalau meningkatkan modal sendiri, ya hanya perlu mengeluarkan dividen. Ya, jadi lebih baik kalau memang untuk mencari tambahan modal itu dengan cara meningkatkan modal sendiri. Maka dengan pasar modal ini sangat membantu perusahaan dalam mencari tambahan modal. Baik, untuk selanjutnya, nah ada beberapa manfaat pasar modal bagi masyarakat atau investor di sini merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan. Lalu memberikan kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan yang sehat dan prospek ya ke depannya. Kemudian bagi perusahaan itu akan menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Lalu membina iklim keterbukaan yang memungkinkan akses kontrol sosial. Lalu mendorong pemanfaatan manajemen yang profesional. Ya, karena ada impact-nya investor dari luar yang berada di perusahaan. Jadi akan ikut mengontrol bagaimana jalannya di perusahaan untuk kepemilikan tertentu. Ya. Lalu selanjutnya adalah bagi perekonomian nasional, itu menciptakan penyebaran pemilikan perusahaan kepada masyarakat, lalu menciptakan keterbukaan, profesionalisme, dan iklim pengelolaan yang baik, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dan menyediakan indikator perekonomian nasional. Nah, ini merupakan manfaat dari
pasar modal. Lalu untuk struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, struktur tertinggi itu ya di pasar modal adalah menteri ya, Menteri Keuangan. Ini akan menunjuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK ini merupakan lembaga pemerintah yang bertugas, yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi masyarakat pemodal. Jadi OJK ini adalah sebagai pengatur ya, pembina, pengatur, dan pengawas ya. Sebelumnya itu diawas oleh Bapepam ya. Nah, kemudian ada beberapa lembaga ya, yaitu adalah Bursa Efek, kemudian Lembaga Clearing dan Penjamin atau di sini KPEI, ya Clearing Penjamin Efek Indonesia, kemudian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Nah, kemudian ada juga pihak-pihak terkait, yaitu adalah perusahaan efek, lembaga penunjang, kemudian profesi penunjang, pemodal, dan juga emiten. Nah, pemodal ini adalah investor, yaitu bisa dari investor domestik ya atau asing. Nah, ini pemodal ini akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi ya atau mengeluarkan saham. Nah, di sini sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor ini akan melakukan beberapa analisis tertentu. Nah, kemudian untuk emiten ini adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan emisi, ya, perusahaan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu misalnya memang tujuannya emiten itu mengeluarkan surat berharga atau menjual surat berharga itu untuk perluasan usaha atau untuk memperbaiki struktur modal, ya, atau untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Nah, biasanya tujuan-tujuan tersebut itu sudah tertera ya, atau terpampang di RUPS pada masing-masing emiten. Itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah akan saya bahas terkait dengan lembaga yang ada di pasar modal. Yang pertama itu adalah tadi Bursa Efek, ya, yang ini, Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan dan memfasilitasi proses perdagangan efek. Nah, tugasnya itu adalah menyelenggarakan perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien, serta nanti dapat melindungi masyarakat pemodal. Ya. Nah, artinya kalau teratur ini berarti perdagangan itu diselenggarakan berdasarkan aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Ya, maka itu disebut teratur. Lalu untuk wajar itu adalah harga yang terjadi itu mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ya. Lalu secara efisien itu artinya penyelesaian transaksi yang terjadi secara cepat dan dengan biaya yang relatif murah. Ya. Maka bursa efek ini itu fungsinya sebagai regulator dan juga fasilitator. Selanjutnya itu adalah lembaga clearing dan penjamin atau LKP. Ya, ini di sini dilakukan oleh KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan clearing dan penjamin penyelesaian transaksi di bursa efek. Ya, nah saat ini untuk lembaga clearing dan penjamin ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Kemudian yang selanjutnya adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kastedian sentral bagi bank kastedian, perusahaan efek, dan pihak lain. Nah, ini saat ini dilakukan oleh PT Kastedian Sentral Efek Indonesia. Nah, di sini merupakan lembaga yang memang dia menyimpan dan juga menyelesaikan
transaksi-transaksi dan biasanya membantu investor untuk menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan surat berharganya. Ya, jadi ini sebagai tempat penyimpannya, gitu ya. Oke, untuk profesi di pasar modal itu terdiri dari ya, untuk profesi itu ada perusahaan efek ya. Perusahaan efek ini merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Nah, di sini perusahaan efek ini bisa melakukan salah satu ya dari ketiga ini atau ketiga-tiganya langsung itu bisa. Nah, hal ini tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumber daya perusahaan efek tersebut, ya. Nah, di sini kalau untuk masing-masing kegiatan usahanya itu adalah perusahaan penjamin emisi efek. Dia di sini adalah perusahaan yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan tujuan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Nah, ini untuk kegiatan usaha yang pertama. Yang kedua, itu adalah pedagang perantara efek atau pialang atau broker di sini sebut. Nah, perusahaan ini melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain atau nasabah. Lalu selanjutnya adalah manajer investasi. Nah, manajer investasi ini adalah perusahaan yang kegiatan usahanya ini mengelola portofolio atau kumpulan efek dan atau reksadana untuk para nasabah. Biasanya ini memang dia membantu memilihkan ya bagi nasabah yang bingung ingin menaruh investasinya di mana. Ya, jadi dia akan mengelola portofolio efek ya yang dipilih berdasarkan dari ya kebutuhan dari investor atau nasabah lah ya. Oke, selanjutnya adalah lembaga penunjang. Ada kastedian. Kastedian ini adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan ya penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain. Lalu menyelesaikan transaksi efek, lalu juga mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jadi kastedian ini seperti melindungi sekuritas yang dimiliki oleh investor. Biasanya ini dilakukan juga oleh bank kastedian. Lalu selanjutnya adalah Biro Administrasi Efek. Nah, Biro Administrasi ini adalah perusahaan yang berdasarkan kontrak dengan emiten itu melaksanakan kegiatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Oke. Selanjutnya ada wali amanat. Nah, wali amanat ini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang atau sukuk untuk melakukan suatu penuntutan baik di dalam atau di luar pengadilan. Ya, jadi ini sebagai pihak yang mewakili dari pemegang surat berharga. Lalu penasihat investasi ini adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Lalu yang selanjutnya adalah pemeringkat efek. Ini adalah badan swasta yang melakukan pemeringkatan atas efek yang bersifat utang dengan tujuan untuk memberi opini atau independen, ya objektif dan jujur mengenai risiko suatu efek utang. Nah, di Indonesia ini pemeringkat efek itu dilakukan oleh PT Pevindo dan juga PT Kasnik Credit Rating Indonesia. Oke, lalu profesi ini ada notaris, ya notaris ini untuk menyatakan keabsahan segala akte ya. Lalu konsultan hukum. Ya konsultan hukum
ini tugasnya memberikan pendapat mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang akan go public secara hukum. Lalu akuntan publik ya tugasnya untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Lalu perusahaan penilai atau appraisal ini untuk menilai atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public. Oke. Nah, dalam pasar modal sendiri ada dua jenis pasar, yaitu adalah pasar perdana atau primary market, lalu yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Nah, untuk pasar perdana itu adalah pasar tempat jual beli efek ya, yang baru pertama kali dijual belikan di pasar modal. Nah, transaksi terjadi ini adalah antar perusahaan atau emiten dengan masyarakat atau investor. Nah, proses yang sering terjadi ini disebut sebagai penawaran umum atau initial public offering. Lalu kalau untuk pasar sekunder atau secondary market itu adalah pasar tempat jual beli efek atau saham yang bukan baru pertama kali. Jadi setelah IPO ya diperjualbelikan yang sudah tercatat di pasar modal. Jadi sudah kalau yang perdana itu belum, jadi masih pertama kali. Kalau yang secondary itu sudah tercatat di pasar modal. Nah, transaksi yang terjadi ini adalah antar investor. Oke. Selanjutnya yang terkait dengan pasar perdana tadi itu adalah penawaran umum atau IPO atau Initial Public Offering. Nah, ini adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek tersebut ke masyarakat, ya. Nah, saham yang ditawarkan itu akan didaftarkan di bursa efek, kemudian dapat diperdagangkan ke publik. Nah, emiten ini adalah perusahaan yang menerbitkan dan menawarkan efek kepada masyarakat melalui penawaran umum. Nah, sebagai contoh ya, untuk IPO itu umumnya adalah saham yang dilepas ke publik itu hanya sebagian kecil dari seluruh jumlah saham di perusahaan. Contoh misalnya PTA ini melepaskan ke publik itu 10% dari total saham. Maka jumlah saham yang dilepas ya itu adalah 1 juta lembar. Ya. Seharga saham perdana itu harganya 10.000 per lembar. Maka nilai perusahaan secara keseluruhan ya, ini yang dilepas itu adalah 1 juta. Ya, 1 juta lembar. Maka kalau kita cari 100%-nya berarti adalah 100 per 10 karena yang dikeluarkan saat IPO itu jumlahnya kecil. Ini contohnya 10%, tetapi bisa jadi di bawah 10%. Gitu ya. Jadi 10% ini dikeluarkan saat IPO, maka kalau ingin ditanya berapa sih jumlah keseluruhan dari saham yang dikeluarkan atau yang dimiliki oleh emiten gitu ya. Maka ini adalah 100 per 10 dikali harga sahamnya dikali jumlah saham yang dikeluarkan saat IPO. Maka nilai perusahaan secara keseluruhan itu adalah 100 per 10 dikali 10.000 dikali 1 juta lembar. Maka nilainya ketemu 100 miliar. Ya. Nah, misalnya harga saham setelah IPO ini meningkat yang tadinya 10.000 menjadi 20.000 ya, maka nilai perusahaan secara keseluruhan itu adalah nilai yang 100% per 10 dikali harga saham dikali jumlah sahamnya. Yang harga saham ini adalah harga yang setelah IPO yaitu 20.000. Maka nilai perusahaannya saat itu adalah menjadi 200 miliar. Nah, meningkatnya harga saham pasar ini, harga saham perusahaan ini setelah IPO ini juga akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Ya, jadi akan meningkat kalau harga pasar sahamnya meningkat, harga setelah IPO meningkat, maka nilai perusahaan emiten ini juga secara keseluruhan akan meningkat.
Oke. Nah, untuk, eee, bisa, ikut transaksi di dalam bursa efek, maka perusahaan ini harus terdaftar sebagai perusahaan yang go public. Nah, ada beberapa syarat untuk, perusahaan agar bisa go public. Yang pertama itu adalah, good corporate governance. Nah, good corporate governance ini adalah, bagaimana perusahaan itu bisa memiliki tata kelola perusahaan yang baik, ya. Jadi good corporate governance ini adalah tata kelola perusahaan yang baik. Nah, tata kelola perusahaan yang baik ini berarti apa? Yaitu adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai di dalam perusahaan, meningkatkan kinerja, lalu juga kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Maka kalau saudara perhatikan kriteria-kriterianya itu adalah yang ada di dalam good corporate governance. Yang pertama itu adalah untuk bentuk badan hukum itu harus PT ya. Kemudian adalah komisaris independen, itu harus ada minimal 30% ya. Ini juga harus ada untuk papan pasar modalnya yang papan utama, lalu ini papan pengembangan itu harus 30%. Kemudian ada komite audit, unit audit internal dan sekretaris perusahaan. Nah, ini adalah kriteria-kriteria good corporate governance. Lalu yang selanjutnya itu adalah akuntansi dan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan perusahaan ini dapat mengelola perusahaannya secara operasional. Kita lihat dari laba perusahaan. Laba perusahaan ini ya, untuk laba usaha lebih dari 1 tahun ya. Ini untuk lebih dari 36 bulan ya. Ini lebih dari 1 tahun. Kemudian bisa boleh rugi dengan syarat tertentu ya. Lalu laporan keuangan yang diaudit, kemudian untuk permodalannya ya. Ini harus sesuai dengan ketentuan. Lalu selanjutnya itu adalah struktur permodalan. Nah, struktur permodalan ini terdiri dari bagaimana komponen-komponen permodalan, ya, struktur permodalan yang ada di perusahaan tersebut, ya. Seberapa persen sih jumlah saham yang ditawarkan ke ke publik, gitu ya. Kemudian berapa jumlah pemegang saham, lalu berapa harga saham perdana. Nah, ini struktur permodalan ini harus mengikuti dari ya, apakah dia sebagai papan utama atau papan pengembangan, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah seperti yang tadi ada di struktur, maaf, ada di saham ini ada papan utama, ada papan pengembangan. Nah, ini terkait dengan apa sih? Ya, ini adalah terkait dengan papan perdagangan efek. Nah, perusahaan yang IPO dan melantai di BEI ya akan tercatat di beberapa papan perdagangan atau trading board. Nah, ada 3 klasifikasi papan perdagangan di BEI. Yang pertama adalah papan utama, lalu yang kedua itu adalah papan pengembangan, lalu yang ketiga adalah papan akselerasi. Nah, papan utama itu adalah ditujukan untuk perusahaan yang sudah memiliki ukuran besar dan mempunyai track record. Nah, kemudian kalau untuk papan pengembangan, ini adalah perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi syarat tercatat di papan utama, ya, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan dan perusahaan yang sedang dalam penyihatan, maka tergolong sebagai papan pengembangan, perusahaan pada papan pengembangan. Lalu untuk papan akselerasi itu adalah dibuat dalam rangka pengembangan perusahaan usaha kecil, menengah atau UKM, ya, dan perusahaan rintisan atau startup di Indonesia supaya dapat meraih pendanaan dari pasar modal. Jadi kalau misalnya ada UKM yang ingin mendapatkan pendanaan dari pasar modal akan tergolong sebagai papan akselerasi. Nah, kalau misalnya dari pengembangan bisa nggak sih ke utama? Bisa, ya.
Jadi kalau ingin dari perusahaan itu yang tadinya sebelumnya masuk ke papan pengembangan, lalu dia ingin sebagai papan utama, maka perusahaan tersebut ya harus menyesuaikan dari ukuran dan juga kesehatannya. Ya, seperti yang tadi di sini disampaikan bahwa untuk papan pengembangan ini memang yang belum bisa menghasilkan keuntungan. Kalau sudah bisa meningkatkan keuntungan, kemudian ukurannya juga sudah besar, maka akan bisa masuk ke papan utama. Tetapi juga bisa papan utama ini merosot ke papan pengembangan. Ya, kalau memang di tahun tersebut ya beberapa tahun berjalan itu perusahaan tersebut mengalami penurunan, ukurannya semakin menurun dan kesehatannya juga semakin berkurang. Ya, maka dia akan menurun ke papan pengembangan. Oke, selanjutnya adalah mekanisme perdagangan saham. Wah, ini panjang. Kalau mau detail silakan bisa dicek di websitenya BI. Di situ detail sekali bagaimana mekanisme perdagangan saham. Di sini saya akan menyampaikan singkat aja ya untuk mekanisme perdagangan saham. Di sini pada gambar ini ya, di sini ada perpotongannya ini. Ini ada proses perdagangan ya, kemudian ada proses penyelesaian. Nah, untuk proses perdagangan sendiri itu dimulai dari pra pembuka. Nah, pra pembuka ini adalah di mana pelaksanaan perdagangan efek itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada di BI, itu menggunakan JATS Next G. JATS itu adalah Jakarta Automated Trading System. Ya, ini adalah sistem yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, perdagangan efek di bursa itu hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa, ya, baik itu dari bursa beli ataupun dari anggota bursa jual, ya. Nah, anggota bursa ini ya merupakan anggota dari clearing KPEI, ya. Nah, anggota bursa ini ya dia bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik itu untuk kepentingan dia sendiri ataupun untuk nasabah, ya beli atau jual gitu. Nah, pada prapembuka ini anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual ya ataupun beli saham yang dilakukan dengan metode lelang pada JATS Next Key ini. Lalu selanjutnya adalah pada proses perdagangan itu ada proses transaksi. Nah, proses transaksi ini sepenuhnya dilakukan di JATS Nextkey. Ini akan memproses transaksi dengan memperhatikan time and price priority. Nah, time priority itu seperti apa? Time priority itu adalah prioritas waktu. Artinya, kalau penawaran jual ataupun permintaan beli saham ini diajukan di harga yang sama, maka permintaan beli atau jual saham yang pertama kali diajukan ya, atau ditawarkan ya itu akan dijadikan prioritas. Jadi melihat dari waktunya mana yang lebih dulu antara penawaran jual dan permintaan beli dengan harga yang sama ya. Maka akan didahulukan dengan mana yang lebih dulu, maka itu yang diprioritaskan. Nah, proses transaksi tersebut itu dilakukan di pasar reguler dan tunai. Jadi ada 3 pasar, ya. Pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Nah, sistem yang time priority ini, itu mengacu ke untuk yang tunai, ya reguler dan tunai. Sistem perdagangan ini di kedua pasar tersebut itu menggunakan satuan lot efek atau kelipatannya. Jadi satu lot itu 100 lembar. Nah, nanti beda kasusnya kalau misalnya pakai yang pasar negosiasi. Nah, kalau pasar negosiasi ini tergantung dari kesepakatan antara investor dan juga perusahaannya. Ya, jadi kesepakatannya seperti apa? Jadi tidak dalam bentuk satu lot itu 100 lembar tapi bisa kurang. Jadi tergantung kesepakatan. Maka
untuk pasar negosiasi ini harus berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak. Beda dengan kalau di pasar reguler dan juga pasar tunai, itu beli dalam bentuk lot gitu ya. Lalu priority yang kedua itu adalah price priority. Nah, kalau price priority itu adalah permintaan pembelian saham dengan harga yang lebih tinggi itu akan mendapatkan prioritas lebih dulu ketimbang permintaan beli terhadap saham yang sama yang harganya lebih rendah. Jadi kalau beli itu yang lebih tinggi harganya akan diprioritaskan. Tetapi kalau untuk yang dijual yang harganya lebih rendah itu akan mendapatkan prioritas. Maka itu ada di proses transaksi ya. Lalu selanjutnya adalah penyelesaian transaksi ini masih di sudah masuk ke proses penyelesaian. Ya ini perdagangan penyelesaian. Nah, ini untuk penyelesaian transaksi ini akan dijamin oleh KPEI dan KSEI ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi untuk masing-masing pasar yang tadi saya sebutkan, ada pasar reguler, tunai dan juga negosiasi, itu memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, itu harus diikuti ketentuannya. Nah, itu bisa dilihat di BEI ya. Silakan saudara cek. Kemudian untuk selanjutnya pada proses penyelesaian ini itu ada pra penutupan. Nah, kalau pra penutupan ini anggota bursa itu akan memasukkan penawaran ya, memasukkan penawaran jual atau beli menjelang penutupan hari bursa. Nah, dari penawaran dan permintaan ini ya bisa membentuk harga penutupan dan mempertemukan penawaran dan penjualan berdasarkan dari sistem price and time priority tadi. Nah, yang terakhir baru pasca penutupan. Nah, ini baru nanti dari anggota bursa ini akan memasukkan penawaran dan penjualan pada pada harga penutupan. Ya. Oke, jadi tahapnya tadi ada 5 itu secara umum. Tapi kalau ingin detail, silakan bisa kunjungi di websitenya BEI. Yaitu ada secara detail sekali ketentuan-ketentuan rincinya seperti apa itu ada di PT BEI. Oke, untuk tujuan investasi saham di pasar modal itu jelas untuk mencari keuntungan. Tapi keuntungan dalam bentuk apa gitu ya. Yang pertama itu adalah keuntungan capital gain atau selisih positif antara harga jual dengan harga beli. Ini kalau misalnya memang untuk investor-investor jangka pendek, dia memang mengejar capital gain. Jadi dia beli berapa nanti dijual berapa, selisihnya positif itu disebut capital gain. Ya, kemudian yang kedua untuk jangka panjang itu adalah dividen atau laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Ini biasanya untuk investor yang jangka panjang. Dia tidak hanya mengejar capital gain tetapi dia malah mengejar dividen. Ya. Lalu saham bonus jika ada. Ya. Selanjutnya itu adalah risiko. Ya jelas dalam investasi itu pasti ada risiko. Ya, apalagi di saham. Ini resikonya akan sangat berasa. Ya, tetapi resiko ini akan sebanding dengan return yang didapat. Ya, high risk high return. Kemudian yang pertama untuk risiko itu adalah turunnya harga saham pada saat menjual kembali. Nah, ini jelas kalau misalnya kita tidak pintar timingnya gitu, itu akan mendapatkan harga jual yang bisa lebih rendah daripada harga beli. Maka kalau misalnya terjadi demikian, lebih baik ditahan dulu, di-keep dulu, selama itu masih bisa kita lihat pergerakannya, gitu ya. Kalau bisa naik, baru nanti kita jual, gitu ya. Nah itu ada analisis rincinya, gitu ya. Nanti akan saya bahas sekilas. Kemudian bila perusahaan rugi, kemungkinan tidak ada pembagian dividen. Ya, jelas kalau misalnya kita ini investor itu hanya investor pemegang saham biasa, ya, itu kalau misalnya perusahaan rugi tidak akan mendapatkan dividen. Ya. Kemudian untuk kalau perusahaannya failit atau bangkrut, itu hak klaim pemegang saham adalah yang terakhir, ya. Dan itu juga tergantung dari prioritas.
Ya, jadi pemegang saham preferen dulu, baru yang saham biasa. Dan itu pun kalau masih ada sisanya gitu kalau bangkrut. Jadi risikonya cukup besar, tapi biasanya returnnya juga cukup tinggi. Maka banyak sekali yang senang investasi di saham. Kalau memang eh, karakter dari investor ini memang suka dengan tantangan. Ya. Oke, selanjutnya tadi saya sampaikan ada analisis saham ya yang ada di pasar modal. Nah, tujuannya analisis saham ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar saham untuk menentukan nilai intrinsik saham. Nah, nilai intrinsik saham itu adalah nilai yang mencerminkan kekayaan perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Ya, jadi secara teoretik nilai intrinsik ini merupakan nilai saham yang wajar atau harga saham yang wajar. Jika harga pasar saham tidak sama dengan nilai intrinsiknya, ya berarti mispriced ya. Ini terlalu tinggi atau bisa terlalu rendah. Jadi dalam menganalisis ini, kalau misalnya nilai intrinsik ini tidak sama dengan harga pasar, berarti bisa nilai intrinsik ini, harga pasarnya itu terlalu rendah daripada nilai intrinsik atau malah terlalu tinggi. Ya, ada mispriced di sini. Nah, analisis saham yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama itu adalah analisis teknikal, yang kedua adalah analisis fundamental. Nah, analisis teknikal ini digunakan untuk memprediksi tren suatu saham dengan cara mempelajari data pasar yang telah lalu, utamanya pada pergerakan harga dan volume, biasanya yang bentuknya grafik. Ya. Nah, analisis teknikal itu hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga ini mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Jadi memperlihatkan dari pergerakan-pergerakan grafik di masa di waktu sebelumnya. Ya, jadi dari pergerakan tersebut akan memprediksi bagaimana tren di masa akan datang. Nah, di sini akan melihat nih ya bahwa ada faktor yang relevan ya sebelum seorang investor itu akan menyadari melalui berbagai cara lain dengan melihat grafik tersebut. Nah, analisis teknikal itu dapat menggunakan berbagai model ya. Ya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi, ya, dan juga siklus ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Nah, ini yang paling sederhana itu adalah memang menganalisis pola grafik. Apakah kecenderungannya naik atau kecenderungannya turun. Nah, ini kalau untuk analisis teknikal, ya ini hanya saya berikan contoh gambaran saja bagaimana analisis teknikal, karena untuk mempelajari analisis teknikal ini butuh waktu ya dan juga pengalaman memang. Ya, yang saya lihat pengalaman. Semakin sering saudara main saham, kemudian menggunakan analisis teknikal ini, ya mempraktekkan itu akan semakin bisa melihat bagaimana trennya dari suatu saham. Kemudian selanjutnya adalah analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini adalah analisis yang berdasarkan pada fundamental perusahaan dan perekonomian. Nah, teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial perusahaan, kebijakan perusahaan, keadaan perekonomian, dan juga hal-hal lain secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, yang sudah saudara coba selama 1 semester ini ya, setengah semester sudah belum ujian ya, itu adalah rasio finansial. Tetapi juga ada kebijakan-kebijakan perusahaan dan faktor dari luar lain, ya keadaan perekonomian, yang secara tidak langsung itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Contohnya misalnya ada COVID gitu ya.
COVID ini bagaimana pengaruhnya ke kinerja perusahaan. Nah, kemudian analisis fundamental ini ya oleh sebagian pakar dianggap lebih sesuai untuk investasi karena tidak hanya melihat dari uh, saham saja, tetapi bagaimana kita melihat dari berbagai sisi, dari internal dan juga dari eksternal. Internalnya kita lihat dari rasio finansial, kebijakan, lalu bagaimana keadaan perekonomian di luar, apakah sesuai dengan perusahaan atau tidak, atau mendukung perusahaan atau tidak, bagaimana situasi saat ini, ya sehingga ini lebih dapat memberikan masukan atau mendapatkan hasil yang jauh lebih komparatif apabila menggunakan analisis fundamental. Nah, tetapi kombinasi dari kedua analisis ini akan sangat membantu dalam berinvestasi. Jadi kalau misalnya mau menggunakan fundamental saja, tetapi tidak menggunakan technical tadi, ya, analisis technical, itu sebenarnya bisa gitu ya, tetapi akan lebih baik itu kombinasi dari keduanya. Ya, analisis fundamental ini digunakan untuk memilih saham yang layak untuk investasi, sedangkan untuk technical itu untuk menentukan timing untuk menjual atau membeli saham. Ya, karena apa? Dari pola grafik tadi sederhananya. Kapan sih waktu untuk jual? Kapan sih waktu untuk kita beli gitu ya. Tetapi untuk memilih perusahaan itu layak atau tidak, itu menggunakan analisis yang fundamental. Ya. Oke. Yang terakhir itu adalah strategi investasi saham di pasar modal. Ini sebenarnya banyak banget kalau sekarang generasi sekarang itu adalah generasi yang sangat-sangat eh, apa ya saya bilang lebih melihat investasi gitu ya daripada generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Nah, banyak sekali trik strategi untuk investasi saham di pasar modal ya. Satu dengan yang lain itu pasti memiliki strategi. Salah satu investor dengan yang lain itu pasti memiliki strategi masing-masing. Tetapi secara umum ya, untuk strategi investasi itu kita harus melakukan analisis makroekonomi. Bagaimana laju inflasi, bagaimana jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, laju pertumbuhan ekonomi, itu kita juga harus melakukan analisis makroekonomi. Lalu yang selanjutnya itu adalah cermati saham-saham pada sektor yang sedang bertumbuh. Ya, ini berarti harus kita lihat growth investingnya di sini, gitu ya. Kemudian peka terhadap perubahan paradigma perekonomian. Jelas namanya kegiatan di pasar modal ini sangat berpengaruh terhadap paradigma perekonomian, perubahannya bagaimana. Sehingga sebagai seorang investor itu harus peka terhadap perubahan paradigma. Oke, ini untuk materi analisis sekuritas di perusahaan modal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.